Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Jumat, tanggal 16 Juli 2021, dalam masa biasa yang ke-15. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Baik, sebagai bekal dalam perjalanan, Engkau telah memberi kami rezeki, yaitu Yesus Anak Domba Paskah baru. Semoga Engkau berkenan datang dan mencipta baru kami pada waktu kami berkumpul memuji nama-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang hendak kami dengar dan kami renungkan ini, untuk mengawali hari yang baru ini, semakin mengarahkan kami untuk menuju kepada-Mu. Dan pada akhirnya, kami semakin hidup sesuai dengan sabda-Mu. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 12 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-murid Yesus memetik butir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Tetapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan, baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah, namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena Anak Manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang diperdengarkan kepada kita pada hari ini, kita belajar dua hal. Pertama, kita diajar untuk semakin mengerti dan memahami supaya manusia tidak menjadi budak hukum. Hukum atau peraturan hendaknya ditegakkan untuk kebaikan manusia, bukan malah membuat hidup seperti di penjara. Bagi kita orang Kristiani, yang penting bukan hukum, misalnya adat dan atau ibadat, melainkan Yesus sebagai pribadi. Pribadi inilah yang memberikan inspirasi bagi perjuangan hidup kita. Yang kedua, mengusahakan kebaikan lebih penting daripada segala macam korban. Yesus tidak menghendaki kekerasan, tetapi kelembutan. Yesus datang
untuk keselamatan dan bukan untuk kehancuran. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, suatu adat kebiasaan, betapapun sucinya, akan mencelakakan manusia bila kehilangan kelembutan dan belas kasih, baik dalam hubungannya dengan sesama maupun dengan Allah. Yesus menghendaki agar belas kasihan meraja atas hati dan pikiran kita. Jika demikian yang terjadi, maka sesungguhnya peraturan-peraturan yang dibuat agar ada keteraturan dalam hidup bersama menjadi lebih relevan, sekaligus mengarahkan manusia pada kebaikan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, namun bila kemudian yang terjadi peraturan itu dipaksakan dan mengabaikan dimensi kemanusiaan, bukannya keteraturan yang terjadi, melainkan penindasan. Yang paling rentan dari penindasannya dibungkus dalam peraturan-peraturan yang tampak suci itu adalah orang-orang kecil dan orang-orang lemah. Mereka lah yang harus kita selamatkan dari jebakan hukum. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, peraturan atau hukum memang kita perlukan di dalam hidup. Tetapi peraturan bukanlah tujuan dari hidup kita. Tetapi peraturan-peraturan atau hukum itu adalah untuk mengerahkan kita kepada yang lebih tinggi di balik hukum itu, ialah Allah itu sendiri. Dan Allah kita adalah Allah yang penuh dengan belas kasih. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan demikian dalam melaksanakan peraturan-peraturan, hendaklah datang dari hati yang bebas dan merdeka sebagai anak-anak Allah, dan bukan karena ketakutan atau takut dihukum dan sebagainya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kalau kita berjalan di jalan raya, lalu kita mentaati peraturan lintas, rambu-rambu lintas, karena kita takut nanti ditilang dan dihukum, maka kita menjadi budak dari peraturan itu. Tetapi kalau kita mentaati peraturan rambu-rambu lintas, karena kita sadar bahwa supaya kita diatur dan ditata dengan baik, maka kita menjadi tuan atas peraturan-peraturan itu. Dan kita akan menjadikan peraturan-peraturan itu sebagai sarana untuk semakin menata hidup kita menuju kepada puncak hukum tertinggi, ialah Allah yang penuh dengan belas kasih itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah kita menjadi orang-orang merdeka sebagai anak-anak Allah dalam menjalankan peraturan-peraturan. Hukum kita yang tertinggi ialah hukum kasih untuk mengantar kita bersatu dengan Tuhan dan Juru Selamat kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.